Halo semuanya, balik lagi di Review After Race bersama gue, Sadrina Evanelia. Kali ini, memang di minggu ini kita nggak ada balapan ya. Baru akan ada balapan di MotoGP Portimao pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2025. Tapi tenang aja, kali ini gue juga akan update sejumlah informasi seputar MotoGP. Nah, langsung aja yang pertama, ini ada pembalap Ducati dari World Superbike ya, Nicolo Bulega, yang juga menjadi runner-up dari kejuaraan dunia WSBK gitu ya. Ini sudah memulai tes. Tesnya apa? Dia mengetes dari Ducati Desmosedici GP25 gitu ya, di Jerez, Spanyol. Dan ini rencananya Bulega ini kenapa tes? Karena dia direncanakan atau diproyeksikan akan menjadi menggantinya Marc Marquez yang memang lagi cedera ya. Ini rencananya akan menggantikan Marc Marquez di MotoGP Portimao, Portugal, dan juga nih MotoGP Valencia 2025. Nah, Nicolo Bulega ini tes selama 3 jam ya, mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore. Dan sebelumnya di pagi hari itu Nicolo Bulega udah tes dulu pakai Panigale V4 gitu ya, untuk bisa mencoba dulu ban Michelin. Karena kan selama ini dia pakainya Pirelli di USBK. Dan kemudian di sesi siangnya gitu ya, ini siang ke sore Nicolo Bulega ini mencoba pakai GP25. Dan tentunya Bulega ini juga mencoba ya meningkatkan kepercayaan diri menggunakan ban Michelin tadi, terus kemudian juga memahami perubahan bentuk motornya, karena kan motor WSBK itu dan juga motor MotoGP itu berbeda banget ya. Dan kemudian juga ini Bulega supaya bisa memahami carbon brakes-nya dari Ducati GP25. Kalau dilihat dari foto-foto yang diunggah sama Ducati gitu ya, Ducati Corse di Instagram, ini memang Nicolo Bulega menggunakan Desmosedici GP25, tapi aeronya itu kita lihat ini GP24 gitu. Dan nomornya ini tetap menggunakan nomor khas dari Nicolo Bulega, yaitu nomor 11 ya, karena kan Nicolo Bulega itu pakai nomor 11 di WSBK. Nah, di foto tersebut juga Nicolo Bulega juga terlihat dikasih penjelasan ya oleh tim teknis Ducati, karena apa-apa aja gitu ya menjadi tombol-tombol gitu secara elektronik di dashboardnya MotoGP, alias dashboardnya di motor MotoGP, khususnya di Desmosedici GP25. Karena sebenarnya motor dari MotoGP dan juga WSBK itu berbeda ya, dan tombol-tombolnya lebih rumit di motor MotoGP ketimbang di WSBK. Dan tadi di foto itu juga kita lihat ada Mikel Pirro yang memang sebagai pembalap tes Ducati gitu ya. Ini mendampingi dari Nicolo Bulega di tes Jerez. Nah, dari informasi yang dihimpun, ini ada Nicolo Bulega berhasil mencatatkan tes gitu ya sebanyak 35 laps di sirkuit Jerez dengan catatan waktunya 1 menit 38 detik. Dan ini adalah pencapaian terbaik dari Nicolo Bulega di tes itu ya. Ini tesnya waktu kemarin di 30 Oktober 2025. Dan memang catatan tes dari Nicolo Bulega ini lebih cepat 0,002 detik dari pembalap rider test ataupun pembalap tes dari KTM ya, Pol Espargaro, yang mencatatkan waktu 1 menit 38,2 detik gitu ketika dia ngetes di sirkuit Jerez. Dan kemudian Bulega juga membutuhkan tes ini ya, karena tadi Bulega itu belum pernah mencoba menaiki Ducati Desmosedici di GP25. Dan ini juga Bulega juga belum pernah mencoba ya untuk ban Michelin, karena waktu di SBK dia pakainya Pirelli. Dan ini tentunya membutuhkan tes dulu nih supaya Bulega nggak kaget gitu ketika menggunakan GP25 milik Marc Marquez. Nah, kenapa sih pada akhirnya ini Nicolo Bulega yang dipilih untuk mengikuti tes gitu ya, untuk menggantikan Marc Marquez di Portimao dan juga di Valencia gitu. Nah, ada 3 alasan. Karena yang pertama itu karena performa di WSBK Bulega ini cukup kompetitif ya, dan juga bisa dibilang bagus lah, karena waktu kemarin Nicolo Bulega ini sudah memenangkan 3 seri berturut-turut ya di WSBK seri 3 balapan tersisa ataupun terakhir gitu ya. Kemudian juga menjadi runner up championship dari WSBK, karena kan yang juara dunia di WSBK itu kan di Toprak ya. Nah, alasan keduanya ini performa dari dan juga hasil dari penggantinya Marc Marquez waktu kemarin itu Mikel Pirro di Australia dan juga di Malaysia, ini dinilai belum cukup ya untuk bisa menghasilkan poin. Karena waktu kemarin Pirro aja itu hasilnya di Australia itu di posisi 18 untuk race ya finishnya, kemudian di Malaysia itu cuma finish di posisi ke-17. Jadi memang ini pun juga Pirro ini beralasan ya, karena dia memang sebagai pembalap test rider, bukan pembalap yang memang setiap hari balapan gitu ya. Dan ini juga katanya udah lama banget dia nggak
balapan benar-benar ngeres gitu ya. Sampai akhirnya ya udah hasilnya cuma segitu di 18 di Australia, 17 di Malaysia gitu. Dan juga Piro ini juga bilang gitu, meskipun memang dia nggak jadi terdepan, tapi dia punya banyak informasi penting ya terkait dengan GP25 dari hasil waktu kemarin dia mencoba untuk balapan gitu ya, mencoba untuk overtake para pembalap yang ada di Australia bahkan di Malaysia. Nah, alasan ketiganya sebenarnya ini kenapa dipilih Bulega juga karena terkait dengan kedepannya. Karena kalau Bulega ini juga sekalian tes di Jerez, dia bakalan menjadi pembalap tes Ducati di tahun 2026 gitu. Dan ditambah lagi, dia juga bakal membantu Ducati ya di tahun 2027, di mana peraturan ataupun mesin dari MotoGP itu udah berubah dari 1000 cc menjadi 850 cc gitu. Dan juga nantinya di MotoGP 2027 pakai ban Pirelli. Makanya skill dari apapun kemampuan gitu ya, dan juga pengalaman dari Nicolo Bulega ini benar-benar dibutuhkan sama Ducati untuk persiapan di tahun 2027. Nah, tapi setelah tes ini belum ada konfirmasi ya dari Ducati apakah Nicolo Bulega ini benar-benar akan menggantikan Marc Marquez di MotoGP Portimao Portugal ataupun di MotoGP Valencia gitu ya. Karena ini memang Ducati juga harus lihat dulu data-datanya hasil dari tes Jerez ini, baru kemudian akan memutuskan apakah Nicolo Bulega yang akan menggantikan Marc Marquez gitu. Tapi pastinya pihak Ducati gitu ya akan mempertimbangkannya, karena kan dia juga nggak mau gitu untuk memberikan tempat atau posisi Marc Marquez gitu kepada pembalap yang memang belum siap gitu ya untuk pakai GP25 ini. Kalau katanya Bulega sendiri, ini kayak menjadi salah satu bagian dari mimpinya yang terwujud ya. Ini juga dia ungkapin di Instagram postnya ya. Dia juga ngepost gitu ketika udah selesai dari tes Jerez kemarin gitu. Tapi ini bisa juga jadi kode positif buat Bulega ya. Kalau misalkan dia menjadi pembalap pengganti dari Marc Marquez di Portimao ataupun di Valencia. Tapi tentunya kita tunggu aja ini konfirmasi dari Ducati, dan juga tentunya kita berharap ya Marc Marquez ini bisa kembali pulih. Kalau menurut kalian kayak gimana? Apakah Nicolo Bulega ini cocok gitu ya untuk menggantikan Marc Marquez? Nanti teman-teman bisa diskusi ya, dan juga ketik pernyataannya ataupun ketik pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah, selain Bulega, ini juga aku mau update soal Mikel Piro, karena waktu kemarin selain Bulega, ini juga ada Mikel Piro yang tes ya di Jerez. Dan Mikel Piro ini juga bukan mengetes untuk musim 2026, karena memang fokusnya buat 2026 gitu ya. Bahkan Mikel Piro ini sudah mulai mengetes aerodinamika untuk 2027. Nah, di tahun itu ya, memang ada perubahan ya, peraturan baru ya, kayak tadi yang aku udah ceritain, udah berubah ke 850 cc, dan ada peraturan teknis baru gitu yang akan memberlakukan secara substansi untuk mengubah motor MotoGP gitu. Dan dari Instagramnya Mikel Piro ini juga kita lihat ya, terungkap gitu untuk fairing dari Desmos Edici yang diuji pada September 2024 lalu ini juga di Misano waktu itu. Dan ini juga akan menjadi fairing yang bakal dipasang pada GP27 alias untuk tahun 2027. Oke, kita ke informasi berikutnya. Ini seperti yang kita tahu ya, Marc Marquez itu kan udah menjadi juara dunia MotoGP 2025 di Motegi. Dan kemarin di Malaysia ada Alex Marquez, adiknya, yang menjadi runner-up dari Championship MotoGP 2025 gitu. Nah, perolehan juara dunia nomor 1 dan juga nomor 2 gitu ya, runner-up dari Alex Marquez dan juga Marc Marquez ataupun adik kakak ini menjadi sejarah tersendiri ya, karena belum ada adik kakak yang pernah menjadi juara dunia nomor 1 gitu, dan kemudian runner-up juara 2 gitu dari MotoGP sejak dimulainya MotoGP pada tahun 1949 lalu. Jadi emang benar-benar ini sejarah ya bagi Marquez family gitu, untuk Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Dan kemarin Alex Marquez tuh juga saat di acara Estrella Galicia ya di Madrid pada Selasa 28 Oktober 2025 kemarin, itu juga sempat ngasih komentar soal pencapaian dari Marc Marquez dan juga Alex Marquez ini gitu. Dan kalau katanya Alex Marquez, ini adalah hadiah ya dari kerja keras baik dari Marc Marquez maupun Alex Marquez, dari juga semua kerja keras keluarganya gitu terkait dengan passion. Jadi
Benar-benar ini adalah menurut dari Alex Marquez ini adalah hadiah dari passion yang udah diikuti sama Marc Marquez dan juga Alex Marquez sejak kecil, dan juga tentunya dukungan dari kedua orang tuanya ya ataupun keluarganya yang memberikan segalanya menurut dari Alex Marquez itu buat dua anak laki-laki yang pengen memenuhi impiannya sejak kecil. Dan Alex Marquez ini juga sempat bercerita kalau misalkan Alex Marquez dan juga Marc Marquez itu waktu dulu ya cuma dua anak kecil dari Cervera gitu ya, sebuah kota yang cuma diisi 8.000 orang gitu di Spanyol, dan sekarang menjadi juara dunia MotoGP dan juga juara 2 dari championship-nya MotoGP gitu. Dan menurut dari Alex Marquez, ini adalah caranya dari Alex Marquez dan juga Marc Marquez untuk memberikan hadiah serta ucapan terima kasih gitu kepada orang tuanya, yaitu Julia Marquez dan juga Rosa Atlanta ya, itu ibunya, yang kata Alex ini kedua orang tuanya nggak pernah libur gitu menemani Alex Marquez dan juga Marc Marquez maupun latihan, kemudian balapan. Dan ini juga menurut dari Alex Marquez ya, setiap weekend mereka tuh selalu menghabiskan waktunya, baik ibunya maupun bapaknya itu di sirkuit terus gitu. Dan menurut Alex Marquez, ini adalah sebuah keberkahan tersendiri ya buat keluarganya Marc Marquez dan juga Alex Marquez, tentunya buat kedua orang tuanya. Kalau misalkan memang kedua orang tuanya ini happy banget ya bisa melihat kedua anaknya, Alex Marquez dan juga Marc Marquez ini bisa menikmati passion mereka. Jadi kalau misalkan dari apa yang diceritain sama Alex Marquez sih sebenarnya ini bisa kita tarik juga hikmahnya. Kalau misalkan teman-teman punya passion gitu ya, kalau misalkan teman-teman suka ataupun hobi apa gitu yang bisa benar-benar bisa teman-teman merasa wah ini memang yang gue sukain gitu, wah ini memang passion gitu ya, apalagi passionnya itu udah dibawa ke kerjaan gitu, itu udah happy banget sih. Kayak misalkan Alex Marquez dan juga Marc Marquez ini gitu, mereka hobi, mereka suka, tapi kemudian ini menjadi sebuah profesi dan akhirnya achievement itu bagus gitu. Dan ada satu filosofi dari Alex Marquez yang dia utarain, kalau misalkan Alex Marquez bilangnya setiap apapun yang ia lakukan, ia akan memberikan yang terbaik gitu. Jadi mau itu pun di lintasan ataupun itu kehidupan generalnya ataupun kehidupan sehari-harinya gitu, Alex Marquez selalu memberikan yang terbaik. Itu katanya Alex Marquez terkait dengan filosofinya. Dari ceritanya Alex Marquez ini memang kayak menyentuh banget ya untuk keluarganya Marc Marquez, karena sepanjang di tahun 2025 ini dan bahkan di 2024 gitu, gue sendiri ngeliat Julia Marquez gitu, memang bapaknya Alex Marquez dan juga Marc Marquez itu selalu ada di box ya, baik di garasinya Marc Marquez ataupun di garasinya Alex Marquez gitu. Tapi kebanyakan memang bapaknya itu ada di Alex Marquez ya. Jadi ngedukungnya Alex Marquez gitu, karena memang ya udah Marc Marquez sebagai kakaknya gitu, dan dia punya kemampuan yang lebih lah ya gitu. Tapi memang keduanya pasti bangga banget ya, baik dari ibunya maupun bapaknya ini bangga banget sama Alex Marquez dan juga Marc Marquez. Oke, info terakhir ini dari Jorge Martin yang memang juga masih cedera ya, terkait dengan pemulihan cedera bahu. Kemudian juga ini Jorge Martin memberikan kode gitu di Instagramnya kalau dia bakalan balik di MotoGP Valencia 2025. Dan kalau misalkan katanya Jorge Martin gitu ya di Instagramnya, ini dia bekerja keras untuk kembali musim ini gitu, alias working my heart gitu ya, supaya bisa kembali lagi di musim ini. Tapi Aprilia pun juga memastikan kalau misalkan Jorge Martin di MotoGP Portimao di Portugal ini belum bisa untuk balik lagi balapan ataupun absen dulu nih Jorge Martin, karena berharapnya memang biar cepat pulih dulu gitu. Tapi tadi Jorge Martin pun udah memberikan kode ya kalau misalkan Jorge Martin bakal balik lagi di seri pamungkas Valencia ataupun MotoGP Valencia di 2025. Dan ini kita doain aja baik pun Jorge Martin, kemudian ada Marc Marquez, kemudian juga Maverick Viñales yang cedera, supaya bisa segera pulih dan juga bisa fokus ya balapan lagi di MotoGP. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review after race kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian bisa like, komen, dan juga share video ini ya. Bye-bye semuanya.